Kalau memang dia setia sama kamu, harusnya dia ngasih tahu sama kamu dari awal, bukannya membiarkan kalian terkurung di situ. Kurang ajar, pati sialan. Kamu yang bodoh berarti. Lama aku menunggunya, menunggu kabar. Makanya Jin Ketombe, kamu harus sekolah biar pintar. Jin Ketombe emosi aja digedein sama patihnya, kamu ketipu tuh. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara semuanya. Kali ini saya ada di salah satu bebukitan di suatu daerah di Jawa Tengah ya. Ini saya ada di daerah Jawa Tengah, sedang menelusuri sesuatu. Jauh ini ke perkampungan, jauh sekali. Sesuatu apa? Sesuatu hal yang memang harus diteliti. Kenapa? Konon katanya ada satu bukit yang di situ banyak eksistensi makhluk-makhluk astral ya. Dimana makhluk astral itu suka mengganggu para petani. Dan makhluk astral ini juga katanya konon sering menyebabkan korban jiwa. Jadi di salah satu bukit itu suka ada korban jiwa gitu. Setahun 3 kali, 4 kali itu selalu ada kejadian. Nah, saya mendengarkan aduan-aduan itu, dan akhirnya setelah saya mendengarkan ceritanya ya, ada yang pernah berburu babi gitu ya, akhirnya meninggal. Ada yang pernah bertani di situ, di sekitar situ, pulang meninggal. Padahal masih muda usianya. Ya kalau usia sih urusan Allah, tapi perantaranya tuh meninggal di hutan itu tuh banyak sekali. Sedangkan hutan itu kan luas, bukan hanya satu bukit. Nah, kenapa hanya di tempat itu aja? Itu yang membuat aneh. Kalau di dalam satu hutan itu ada ratusan hektar, kenapa meninggalnya hanya di satu titik itu? Kalau normal meninggal ya bisa di mana saja, kan panjang hutan ini. Kenapa hanya di satu titik yang itu aja? Selalu korbannya tuh di situ aja. Paling jaraknya ruang lingkupnya ya sekitar 10-15 meter kata orang itu. Jadi selalu ada di ruangan 10 meter 15 meter itu. Nah, di salah satu bukit itu hanya ada di situ satu wilayah 15-10 meter itu yang suka ada korban tuh di wilayah itu. Jadi di luar lingkaran itu nggak ada korban. Setiap ada yang meninggal itu ada di ruang lingkup 10-15 meter. Nah, kan aneh berarti. Berarti titik itu adalah pusar gaib. Nah, di situ ada pusaran gaib, ada pusaran dimensi alam lain. Mungkin di situ ada kekuasaan jin-jin hitam, ada kekuasaan jin-jin kafir. Nah, sehingga banyak mengganggu masyarakat petani khususnya. Nah, jadi di situ saya tergugah karena petani itu kan penghasilan gak seberapa ya, kasihan. Nah, jadi kita pun penasaran ada apa sih sebenarnya. Nah, jadi saya cek di wilayah sini memang kekuatannya, apalagi di sana ya, di atas sana. Di atas sana itu ini beberapa sanghyang ada di sini ya. Jadi beberapa sanghyang memang ada di sini. Dia menghuni bebukitan ini, pegunungan ini. Itu ada beberapa sanghyang. Tapi di sini nggak ada nih. Kayak saya lihat di bukit yang ini sampai ke sana, dari sana sampai ke sini itu nggak ada. Nggak ada yang menghuni sanghyang. Tapi ada makhluk-makhluk gaib di sini pun ada. Bangsa-bangsa jin, bangsa hodam di situ ada banyak. Cuman kalau untuk di sini khususnya, di sini banyak dihuni oleh para sanghyang. Di beberapa bukit ini, dan di sini banyak tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh orang-orang besar dulunya, seperti para raja zaman dulunya itu banyak yang singgah di sini. Dan di sini kalau dilihat ada banyak petilasan, ada banyak situs. Kalau ketemu ya, kalau ditemukan tuh banyak situs di sini. Mungkin belum ditemukan semua, tapi suatu saat mungkin bisa ditemukan. Seiring berjalannya waktu, biasanya situs-situs itu terbuka karena tanahnya memudar. Kalau tanahnya sudah memudar, biasanya nanti kelihatan. Untuk lebih serunya, kita saksikan nanti malam. Langsung kita masukkan ke mediator, ada apa sebenarnya, kita lihat nanti malam. Ya. Saya identifikasi dulu di sebelah mana. Sepertinya kita ke sebelah sini. Nanti malam kita ke sebelah sini targetnya. Harus ketemu. Soalnya kasihan. Ya, berapa besar sih keuntungan tani? Aduh, seberapa besar keuntungan petani? Nggak seberapa besar. Saya cek dulu.
untuk nanti malam biar pasti apakah benar ada di sekitar sini. Supaya dapat kepastian. Kita biar dapat kepastian untuk nanti malam kita prosesnya di mana nih. Oh, ini sepertinya kali ya. Ini kali. Ini sungai, ini aliran sungai nih. Ya. Nah, ini kering ya. Ini kering. Ini aliran sungai ke sana. Ini kalau musim hujan penuh ini. Cuman kali ini karena kemarau jadi kering. Air dari gunung pun mengering sepertinya. Karena air itu dari atas sana tuh. Air itu dari atas sana turun mengalir ke sini. Saya rasa di sini kalau saya cek ya, di sini pernah ada eksistensi kehidupan di masa purba, di zaman purba. Nah, itu insting saya mengatakan begitu ya. Jadi dulu ada manusia-manusia purba yang memang mendiami wilayah ini. Makanya saya bilang di sini banyak situs purbakala. Di sini banyak situs purbakala. Cuman mungkin belum ketemu semua. Saya cek dulu ya. Pas saya cek langsung ada suara dari sana. Oh, tuh mulai datang. Berarti di sekitar sini. Ini ada respon dari alam. Di depan saya ini langsung bergejolak ya. Dari bukit sana, dari bukit di atas sana, dia langsung bergejolak menerima sinyal dari saya. Merespon pancingan energi yang saya lepaskan ke sana, dia respon langsung cepat. Ini ada beberapa makhluk yang memang jahat, jadi nanti malam kita langsung tarik nanti. Udah kelihatan, udah kelihatan. Jadi sampai jumpa nanti malam. Langsung kita mediator aja. Sekarang kita siap-siap dulu, persiapan dulu. Siliwangi di Mampu berada. Nah, akhirnya kita nemu tempat juga setelah keliling. Alhamdulillah nemu tempat buat mediatoran. Jadi kalau naik ke atas bukit kita nggak memungkinkan gitu. Satu memang terjal ya. Keduanya cukup agak jauh. Jadi kita penasaran, kita langsung cari tahu kenapa di bukit itu selalu ada korban di sekitar 10 meteran itu, di area 10 meteran itu. Di area 5 meter, 10 meter lah luasnya. Itu selalu ada korban kalau yang lewat bukit itu. Ada apa di bukit itu sebetulnya? Siapa yang menghuni di bukit itu sehingga banyak mencelakai manusia di situ. Nah, penasaran? Kita langsung coba cari tahu ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Oh, nggak ngerti dia. Sampurasun, kamu dari mana? Dari bukit itu atau dari sebelahnya? Hai nunga gege. Didinya. Andika nu ngirim kekuatan. Aing nunggu didinya kumaha. Kamu dari situ, dari bukit itu berarti? Ini makhluk apa ya? Kok begini ya? Panggil raja kamu. Sosok raja kamu seperti apa? Aing rajana. Wah, masa raja ngedoprak begini? Nggak mungkin. Kamu siapa? Siapanya kamu di situ? Aing si Kalapati. Oh, kalah. Kalakapati.
Oh, jadi ini bentuknya kala itu kala jengking. Kala itu semacam kala jengking. Jadi kamu kalapati. Oh, patih kaulah. Hah? Patih? Anu ngaran. Oh, kamu patih. Aing rajana. Oh, kamu rajanya. Saya mau tanya, kalau kamu benar rajanya, saya mau tanya ya. Banyak manusia yang suka lewat ke situ, entah itu ke sawah, entah itu berburu, tapi mereka selalu diganggu. Bahkan ada yang sampai meninggal. Ada hubungannya sama kamu nggak? Ada hubungannya nggak sama kamu? Jelas ayah. Jelas saya. Diapakan sama kamu? Aing nungguan meleng. Nungguan meleng? Nungguan meleng gimana? Bangsa manusia anu kalarung didinya eta bagian kaula. Bangsa manusia nuka larung kumaha? Aja mah kan di darinya lalewat. Justru eta Kunaon? bagian aing sasaran anu ngeunah, anu empuk. Memang salah naon manusia lamun lewat kadinya emang teu meunang. Teu bisa ka mana. Teu bisa ka mana? Maksudna kumaha teu bisa ka mana naon? Aing nu geugeuh tempat eta. Teu bisa ka mana. Nya aing nungguan nu lewat. Lamun bisa ka mana kumaha? Leuwih ngeunah. Oh, kurang ajar maneh. Oh, jin ketombe berarti. Ya, jin ketombe. Manusia boga hak lewat kadinya jin ketombe. Manusia boga hak lewat kadinya. Jadi ulah rek ngaganggu manusia, jangan ganggu manusia kalau ada yang lewat ke situ. Manusia punya hak lewat di situ. Jin ketombe kau. Ayeuna oge patih kaula. Gak ngerti saya bahasanya. Ngerti tuh bahasa siga urang. Jadi kamu dari kapan di situ? Aing Dari kapan kamu di situ? Dari kapan? Hah? geus lila. Bahasa saya bisa nggak? Sok. Dari kapan kamu di situ? Hah? Dari kapan? Kamu tinggal di situ dari kapan? Sudah lama. Sudah lama. Berapa banyak yang ikut kamu di sana? Kamu jangan bentak-bentak aku. Berapa banyak yang ikut kamu di sana? Banyak. Banyak. Awalnya di situ memang punya kamu atau gimana? Bukan Bukan. Punya siapa? para manusia. Tapi Para manusia. aku ditawan. Aku dikeluarkan dari lingkungan itu. Yang akhirnya aku bikin tempat sendiri dengan susah payah. Akhirnya bikin tempat sendiri. Ya, aku menunggu lama sekali alam itu bergejolak untuk membuka wilayah yang aku bisa tempati. Kenapa harus memilih tempat itu? Sudah tahu itu banyak dipakai manusia wilayah situ. Karena tempat itu memiliki sedikit kekuatan yang tidak perlu aku bersusah payah untuk membangunnya. Oh, jadi memang sudah ada kekuatan dasar di situ. Ya, Nah, saya mau tahu kekuatan dasar di situ seperti apa? Seperti apa kekuatan dasar di situ? seperti bisa menarik sesuatu. Bisa menarik sesuatu tuh menarik apa? Menarik sesuatu tuh kayak gimana maksudnya? Menarik apa? Menarik keinginan seseorang atau sesuatu yang bisa dengan sendirinya masuk ke tempat itu. Apa sih di situ ada apanya? Benda pusaka atau kekuatan alam atau gimana? Hanya kekuatan alam. Oh, kekuatan alam. Ya. Bukan benda pusaka berarti. Justru benda-benda seperti itu banyak ditinggalkan di bukit sana oleh bangsa kalian, bangsa para manusia, para tokoh-tokoh. Kok kamu bisa tahu kalau di situ ada kekuatannya? Ya, tentu saja karena aku dulunya menempati tempat itu sebelum datangnya bangsa kalian, para manusia. Terus apa gunanya kamu mengganggu manusia itu apa manfaatnya bagi kamu? Keuntungannya apa buat kamu? Justru keuntungannya biar aku bisa leluasa, bisa Leluasa keluar dari tempat itu. Kekuatan manusia lah yang mendorongku untuk keluar sedikit demi sedikit. Aku Memang? bisa bergeser dari tempat itu. Memang apa yang membuat kamu nggak bisa keluar dari situ apa? Aku dikurung, dikunci. Nah, jin ketombe akhirnya ada yang ngurung. Kenapa kamu dikurung jin ketombe?
Karena aku mencuri sesuatu dari bangsa kalian. Mencuri apa kamu? Aku mengendap-endap ingin tahu kerjaan bangsa kalian. Kenapa harus mengendap-endap? Memang kan bangsa Karena kalian bangsa kalian, leluhur kalian, para penguasa memiliki kekuatan yang besar sehingga aku tidak bisa mendekatinya. Kenapa nggak bisa mendekatinya? Memang ada kekuatan besar yang seperti apa? Bisa membakar tubuhku dan aku sering kepanasan kalau berdampingan dengan leluhur kalian. Di situ? Ya, Nah iyalah. Lagian kamu ngapain nyari-nyari manusia, meneliti manusia? Memang apa yang membuat kamu penasaran sehingga datang ke tempat itu lalu aku mengendap-endap? penasaran apa kerja kalian. Kalian menyusun rencana apa sehingga kalian, bangsa kalian Ya. sejahtera. Aku Sejahtera. ingin mencuri ilmunya dan aku mengendap-endap mencuri tahu. Berarti wilayah itu dipagar sama manusia itu. Ya, Terus kamu menerobos pagar ternyata malah aku terjebak. terjebak. Oh gitu. Kamunya mengganggu mungkin waktu kamu mencuri ilmu kamu mengganggu. Karena aku menyukai seseorang di situ. Ya kalau kamu nggak mengganggu padahal nggak bakal diapa-apakan. Kesalahan kamu mengganggu dia. Kamu mengganggu dari bangsa manusia itu ya pasti di ini. Coba kalau kamu nggak mengganggu. Memang apa yang kamu lakukan saat mengendap-endap mengganggu manusia? Kamu ngelakuin apa di situ? Aku mencuri tahu. Nggak mungkin tiba-tiba kamu dihukum kalau kamu cuma mencari tahu. Bangsa manusia tuh nggak sepelit itu. Kalau kamu hanya mencari tahu, nggak mungkin kamu dihukum. Apa yang kamu lakukan sebenarnya waktu itu? Hah? Aku Ya. ingin menguasai sebuah benda di situ. Benda apa? Benda kayak apa? Bendanya. Bendanya? Dan benda itu banyak dibawa kemana-mana. Ada juga yang ditinggalkan di tempat itu. Ditinggalkan. Ya, Apa yang ditinggalkan di tempat itu? untuk keturunannya. Untuk keturunannya. Ya, Benda seperti Ilmu. apa sih? Benda seperti apa? Yang kamu mau curi itu benda seperti apa? yang sering dibawa. Yang sering dibawa. Ya, Dibawa sama siapa? aku ingin menguasai benda itu. Aku ingin masuk. Aku Kamu ingin enggak bergabung. gini, kamu bisa tahu benda itu ada di situ dari apa? Kenapa kamu tahu kalau ada benda bagus, ada benda kuat di situ? Karena ada makhluk sepertiku yang mendiami tempat itu. Kamu kenapa bisa tahu di situ ada makhluk? Nah, aneh itu. Karena aku ingin bergabung, ingin menguasainya, sehingga aku diakui yang lebih kuat. Enggak mungkin kamu tiba-tiba tahu. Menurutku kamu memang tujuannya bukan mau mencari ilmu pengetahuan, tetapi kamu sudah tahu bahwa di kampung itu ada pusaka, lalu kamu sengaja mengendap-endap ingin mencuri pusaka itu. Kamu alasannya mau mencari ilmu di situ. Padahal itu cuma alasan kamu. Nggak mungkin manusia tiba-tiba menghukum bangsa kalian hanya ingin belajar ilmu. Nggak sepelit itu. Wah, sekarang Apa? aku bisa sedikit bergeser, sedikit demi sedikit. Bergeser kemana? Sekarang gini. Kerajaan kamu sekarang di situ di 10 meter itu akan saya hancurkan. Karena kamu banyak mengganggu manusia di situ. Masa manusia cuma lewat aja kamu ganggu, hanya lewat di situ. Mereka lewat di sini karena memang itu akses mereka, jalan mereka. Mereka kalau nggak lewat situ muter jauh. Aku ingin ikut keluar, tetapi Kalau kamu banyak alasan, kamu hanya ingin ikut keluar, kenapa harus membunuh manusia? Udah kamu banyak alasan kamu mau ikut keluar, kenapa harus sampai korban manusia? Alasannya nggak jelas. Alasannya apa kamu ingin ikut keluar tapi malah ganggu sampai ada korban? aku inginkan benda itu. Kamu nggak akan dapat benda itu. Sebentar lagi tempatmu aja saya kurung, nanti saya hancurkan. Rinjing Geni akan bertindak. Siapa Rinjing Geni itu? Patihku. Patih mana? Patih kamu? Ya, dia tidak ikut dikurung. Sehingga bisa mendorong manusia itu mendekatiku. Mendorong kemana? Terus kenapa kamu nggak bebas kalau memang ada patih kamu? Patihku tidak sanggup mengeluarkanku
dari tempat itu. Ini bingung naruh ini saya. Patihmu nggak sanggup? Ya, karena banyak para sang hyang berkeliaran. Banyak para sangyang berkeliaran. Ya, Di mana? di atas sana, Terus patihnya itu lagi kemana? jauh di bawah. Susah ya. Di bawah mana? Patih kamu kan nggak ada urusan. Saya ngurusnya, kenapa orang yang lewat wilayah situ kamu ganggu terus. Nah itu yang saya nggak suka. Itu urusanku. Ya urusan saya lah. Tidak ada urusannya denganmu. Patih kamu aja yang bebas nggak ganggu manusia, kamu kok ganggu-ganggu. Ada berapa banyak yang terkurung sekarang? Ada beberapa. Berapa? Ada 3 panglima Ada 3 panglima. yang ikut bersamaku terkurung. Hanya Patih yang bebas. Ya, Kenapa Patih itu bisa bebas sedangkan kalian ada di dalam? Kenapa itu? Ayo. karena Patih itu pembangkang. Terus kamu mau ngandalkan dia? Nggak mungkin. Aku menunggu kabar darinya. Nggak akan dia ngasih kabar ke kamu karena dia sudah bebas di luar. Dia punya kekuasaan sendiri sedangkan kamu di dalam. Punya apa kamu di dalam? Kenapa kamu bisa tahu? Ya tahulah, sudah kebaca dari gerak-geriknya. Kalian ditangkap, kalian dikurung. Kenapa si Patih itu ada di luar? Berarti si Patih itu sudah tahu kalau kalian akan dikurung, kalau kalian akan dihukum. Kalau kalian akan dihukum oleh manusia, si Patih itu sudah tahu lebih awal. Kalau memang dia setia sama kamu, harusnya dia ngasih tahu sama kamu dari awal, bukannya membiarkan kalian terkurung di situ. Kurang ajar. Patih sialan. Kamu yang bodoh berarti. Lama aku menunggu kabar. Makanya Jin Ketombe kamu harus sekolah biar pintar. Jin Ketombe emosi aja digedein sama Patihnya, kamu ketipu tuh. Kamu mau pindah dari situ, saya pindahkan, tapi kamu jangan ganggu lagi manusia. Kalau kamu terus berhubungan mengganggu manusia, maka kamu saya kurung dan semua yang ada di situ saya hancurkan. Kamu saya kurung, saya pindahkan. Kamu tidak akan bisa mengurungku. Kamu sekarang sudah menderita, mau lebih menderita lagi atau enggak? Tentu saja tidak. Ya kalau tidak, ikuti aja kata-kata saya. Kamu lemah. Kalau kamu mau lebih baik, tidak mau lebih menderita, berarti kamu pindah. Tempat itu Apakah kosong. kamu melarangku, menyuruh-nyuruhku? Iya terserah kamu. Kamu mau lebih menderita ya oke. Ada 3 panglima kamu di sana berarti. Ya, dan 2 panglima yang paling kuat. Ya. Baik. Hadapi saja panglimaku. Kamu tidak akan bisa sanggup. What? Wah! Ambil sama kamu. Kalian tunggu saja di sini. Baiklah manusia. Apa? Kamu bisa saja mengalahkan panglimaku. Tetapi Takut ngehantem. tidak denganku. Tidak denganmu. Ya. Kalahkah Patih? Adalah Jin Ketombe. Berani-beraninya kamu menghina diriku. Saya nggak menghina, memang kamu tahu nama Ketombe. Tidak. Iya, Ketombe itu kemuliaan bagi seorang raja. Wah, tentu saja aku mulia. Nah, iya, makanya. Karena aku seorang raja. Jin Ketombe. Jin Ketombe. Kamu seorang raja Jin Ketombe, itu yang termulia di jagat raya. Akhirnya kamu mengakuinya. Iya, saya mengakui, dari tadi kan saya bilang Jin Ketombe. Berarti kamu jin terhebat. Kalahkah Patih? Saya ambil panglima muda.
Tinggal kamu sekarang. Kamu tinggal sendiri. Kamu mau seperti mereka enggak? Kalau kamu nggak mau seperti Kalau nggak mau seperti mereka, tadi saya sudah menawarkan kamu pindah dari tempat itu. Kurang ajar. Tidak mungkin Kalakapatikara. Manusia bodoh. Yang bodoh kamu. Sama saja seperti pendahulu kalian. Kalian sering mengusikku. Saya dari tadi menawarkan. Kamu mau nggak pindah? Kamu nggak mau pindah kan dari tadi? Kamu di situ tuh mengganggu. Karena aku sudah senang. Kamu senang tapi merepotkan manusia. Kamu senangnya menyusahkan manusia. Karena kalian belum merepotkanku. Yang merepotkan itu kamu. Kamu mengganggu manusia sampai ada korban. Jadi sekarang panglima kamu sudah saya musnahkan. Tinggal kamu. Panglimaku. Ya, kamu mau sadar nggak? Masih mau melawan nggak? Suatu saat aku akan bebas. Akan kucari kalian semua. Disuruh tobat nggak mau tobat. Jadi kamu masih mau melawan? Aku tidak ingin mengikuti kalian. Ya udah. Somat kesemudan. Ampun manusia. Mau ikut nggak? Kamu menurut nggak? Mau pindah nggak dari tempat itu? Kalau kamu mau pindah dari tempat itu, saya lepaskan. Dari tadi saya sudah menawarkan. Ampun manusia. Ini siksaan lebih berat yang aku terima. Nggak ada ampun juga kamu. Ini nggak mau ampun nih dia. Kamu nggak mau ampun ya? Dari tadi sudah saya tawarkan baik-baik, masih ngelawan. Sekarang masih ngelawan juga. Mau apa kamu? Mau balas dendam lagi? Tidak manusia. Lepaskan aku. Ya, nggak akan lepas. Bukannya minta ampun, malah minta lepas. Lepaskan. Panas manusia. Panas. Ya udah, lepaskan aku. Ya, saya lepasin. Nah, kamu bebas. Panas. Udah dibebasin masih panas. Panas. Tanganku terbakar semua. Gimana? Kamu pindah, tempat itu saya hancurkan.
Tempat itu saya hancurkan. Dan nggak boleh ada yang menghuni di situ. Tidak boleh ada lagi yang menghuni di situ. Sudah banyak sekali manusia di situ dikerjain. Hah? Terus aku tinggal di mana? Ya kamu tinggal di tempat yang nggak ada manusia sama sekali. Ada suatu gunung yang tidak dijamah manusia. Wah, di mana itu? Antarkan aku ke sana. Sekarang aku tidak kuat. Untuk berdiri pun tidak bisa. Antarkan aku manusia ke Kamu sana. pindah di sana tapi sendiri karena panglima-panglima kamu sudah saya musnahkan. Karena mereka yang selalu ganggu manusia. Itu kesalahanku. Panglima-panglimaku hanya menurutiku. Itu pengawal yang setia. Abdi-abdi yang setia. Iya setia tapi kamu nyuruhnya nggak benar. Berarti kalau gitu kamu juga nggak ada ampun lah kalau gitu. Kalau tahu itu semua kamu yang nyuruh berarti nggak ada ampun. Nanti di sana diulangi lagi. Tidak manusia. Udah nggak percaya saya dari Benar, tadi. aku tidak akan membohongimu. Antarkan aku ke sana. Laknatullah kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dong, bantu dulu. Jin ini sudah berhasil kita lakukan, alhamdulillah. Sengaja saya kurung. Udah nggak ada ampun dia. Terlalu banyak merusak, terlalu banyak mengganggu manusia, terlalu banyak merugikan manusia. Jadi mau nggak mau di penjara aja udah. Kalau nggak di penjara bahaya. Tadinya mau saya ampuni, tadinya mau saya biarkan kasih tempat baru. Ternyata sepertinya nggak memungkinkan. Karakter dia itu selalu melawan dan membangkang. Makanya jalan yang terbaik mungkin ya dimusnahkan aja atau di penjara. Jadi ya itu solusi satu-satunya. Kalau nggak begitu dia nanti buat ulah lagi di sana. Nanti dia buat macem-macem lagi, buat gara-gara lagi di sana. Nanti ribut lagi sama manusia, ketemu lagi sama manusia. Karena memang sudah karakternya dia begitu. Memang dia ingin seperti itu. Alhamdulillah petualangan kali ini membuahkan hasil meskipun agak berat tadi. Saya agak sedikit mual ya. Kena hantaman bisanya itu dia tuh ilmunya memakai ilmu bisa kalajengking. Jadi agak mual sedikit. Pas tadi saya kedorong itu ada yang masuk sedikit jadi mual. Jadi pengen muntah rasanya. Nah, ini sama yang dirasakan oleh korban-korban itu awalnya. Mereka tuh awalnya mual-mual. Awalnya mual karena terkena bisa itu tuh. Terkena bisa kalajengking yang di hutan itu. Nah, awalnya mual, muntah. Dan akhirnya nggak ketolong. Makanya udah nggak ada ampun dia udah. Karena saya juga sakit hati mendengarnya. Ada seorang bapak yang jadi korban, ada seorang ibu yang jadi korban. Saya di situ jadi geram. Makanya udah nggak ada ampun lah bagi mereka. Langsung aja dibereskan, dibinasakan. Tapi nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu. Meskipun dia sudah keluar, dibinasakan, masih ada pengikutnya yang lain yang pastinya akan mencari saya dan akan membalas saya. Itu resikonya. Jadi di balik layar itu nggak sesederhana itu. Makanya jangan heran kalau saudara semua menemukan orang yang diobati sembuh, tetapi setelah sembuh nanti kumat lagi. Jangan heran, karena meskipun sudah dimusnahkan jin itu, tapi mereka itu punya persatuan sama seperti manusia. Mereka punya kerajaan, berarti punya banyak teman, punya banyak persatuan. Jika dalam persatuannya ada yang tahu bahwa si A sudah jadi korban,
maka teman-temannya akan menuntut balas. Nah, itu resikonya. Jadi ngobati orang itu nggak mudah, ngobati orang itu susah. Susahnya kenapa? Karena masih ada teman-temannya yang akan menuntut balas. Apalagi yang disuruh oleh paranormal atau oleh dukun-dukun yang jahat ya, dukun-dukun hitam. Yang disuruh oleh dukun hitam, maka otomatis kalau sudah kalah, dia akan meminta bantuan dukun-dukun hitam lainnya untuk menyerang yang mengobati itu. Nah, jadi nggak mudah mengobati itu. Jadi jangan heran kalau Anda semua nih alumni Sangkuraga dimanapun, kalau ngobati orang udah sembuh, sakit lagi, jangan aneh, karena itu akan terjadi kepada siapapun dia. Meskipun pengalamannya sudah jauh, tetap akan mengalami hal seperti ini. Kenapa? Karena itu sudah sunatullah, sudah kudratullah, bahwa jika temannya disakiti, terkadang meskipun itu orang-orang nggak benar, orang-orang dunia hitam, mereka tetap akan membela temannya. Jadi jiwa persatuan itu akan selalu ada di dalam dunia hitam maupun putih maupun merah maupun kuning ya. Akan selalu ada persatuan dan saling membantu. Nah, itulah uniknya manusia. Jadi yang hitam akan membantu sesama hitam. Yang putih akan membantu sesama putih. Nah, jadi bersatulah saudaraku semuanya. Jangan terpecah belah, jangan tercerai-berai. Kita bersatu, siapapun dia paranormalnya, itu saudara kita, paranormal putih ya. Semua paranormal putih, dukun putih itu saudara kita, seperjuangan kita. Jadi tetap kita saling bantu untuk golongan putih. Jadi untuk dunia persilatan golongan putih, bersatulah. Jangan tercerai-berai. Terima kasih. Nah, yang mau silaturahmi ke saya, jadwalnya ada di deskripsi di bawah dan nomor HP ada di bawah. Ini masih agak mual, jadi saya tutup dulu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.